ambang batas itu dienolkan, itu sebetulnya juga tidak gampang juga buat partai-partai, karena untuk bisa memenuhi persyaratan administrasi, lolos menjadi peserta pemilu itu juga tidak mudah. Ya, bukan setuju dan tidak setuju, ini soal kedaulatan demokrasi. Suaranya partai-partai yang tidak lolos itu kan jadi bancaan. Iya, dimakan setan, Ya, dimakan politik. setan kan. Ngompol. Hai guys, apa kabar lo? Balik lagi di Ngumpul Ngompol. Ngumpul ngomongin politik bareng gua nih, Deborah Debi Wage. Dan politisi kesayangan kita, Mas Ahmad Raufik. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Juga ada Mas Ruri Alfaruk nih. Selamat malam, Mas Ruri. Malam, Mbak Devi. Apa kabar? Baik, baik, Nah, baik. kita mau ngomongin yang ditunggu-tunggu nih, terutama oleh para partai-partai yang nggak lolos ke Senayan karena PT-nya nggak masuk. Terus caleg-caleg dari partai kecil yang suaranya banyak tapi karena terganjal PT jadi nggak masuk nih ya. Jadi sepertinya tahun 2029 kita sudah tidak ada PT lagi atau gimana nih Mas Ruri? Ya, ini memang keputusan MK itu mengejutkan ya. Mengejutkannya karena pada saat masih proses penghitungan pemilu, suara pemilu yang belum selesai, MK membuat keputusan di mana ambang batas 4% itu ditiadakan. Nah, ini yang kemudian muncul persepsi sebetulnya ini MK untuk kepentingan siapa gitu. Yang 0% ini gitu. Tentu masing-masing partai punya persepsi yang berbeda-beda ya, yang udah memberikan respon keras itu kan juga termasuk Nasdem, Golkar itu kan juga memberikan respon keras karena memang tujuannya ambang batas ini adalah untuk kestabilan sistem presidensial ya, yang sekarang diterapkan dalam sistem pemerintahan kita gitu. Tapi sebetulnya kalau menurut hemat saya sih tergantung dari mana cara pandangnya ya melihat ambang batas ini gitu, karena kita ini kan udah 3 kali mengalami perubahan mengenai soal ambang batas dari tahun 2000 berapa nih 2009 itu kan 2,5%. Pemilu 2009 itu kan 2,5%. Kemudian tahun 2014 berubah lagi ke 3,5%. Kan kemudian baru ke 2019 berubah lagi ke 4% gitu. Ya, jadi perubahan itu kan apakah sudah masuk dalam takaran yang ideal ya, tentu kalau bicara mengenai ideal ya belum, karena masih banyak peserta pemilu yang tidak puas dengan ambang batas itu gitu kan. Maka peserta pemilu yang baru tentu menginginkan ada perubahan ambang batas, tidak 4%, karena 4% itu tentu sangat berat ya, karena sebetulnya peserta pemilu yang baru itu, atau ya saya kira peserta pemilu yang baru itu kan juga udah udah diatur sedemikian rupa melalui soal persyaratan administrasi untuk menjadi peserta pemilu. Jadi di Undang-Undang tahun 2017 itu kan juga mengatur satu sistem persyaratan administrasinya peserta pemilu itu kan berat juga, di mana 75% harus punya kepengurusan di 75% harus punya kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten kota, dan 50% di tingkat kecamatan. Itu kan juga berat, dan ternyata kan tidak semuanya lolos verifikasi ya. Tidak semuanya lolos verifikasi. Artinya ini kalau menurut hemat saya kembali itu tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau untuk kepentingan demokrasi, untuk menampung kepentingan partai-partai baru untuk bisa lolos ke Senayan, tentu ini ide bagus. Tapi untuk kepentingan
sistem presidensial kita agar ada kestabilan politik, tentu 0% ini tentu Cukup akan menjadi berbahaya ya. tentu akan menjadi perdebatan serius gitu kan, karena dengan banyaknya partai di parlemen itu tentu bagaimana untuk mengharmoniskan ya di parlemen itu juga kira-kira begitu, karena yang terjadi sekarang ini kan meskipun dalam sistem demokrasi itu ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif gitu kan. Tapi kan faktanya yang tadinya sebetulnya check and balances itu kan sebetulnya eksekutif itu kan selalu bergandengan tangan dengan legislatif gitu kan. Yaitu dalam rangka untuk menjaga kestabilan gitu, agar pemerintah itu kan berjalan secara stabil. Jadi menurut hemat saya ini kembali kepada cara pandang kita sih, kalau menurut hemat saya. Oke, kita ke Mas Rofik dulu mungkin ya. Mas Rofik, ini kan berarti kan ada perang kepentingan ya, antara kalau partai besar pasti maunya PT-nya kalau perlu 5% gitu ya, supaya kan tidak terlalu banyak juga. Tapi kalau partai-partai yang baru mulai kan pasti pengennya sedikit lah, kalaupun ada PT gitu, jangan 4%, karena kan Mas Rofik tadi udah menjelaskan verifikasinya sulit. Mas Rofik paling tahu lah kalau ini verifikasinya juga sulit. Gini, kalau menurut saya soal parliamentary threshold ini memang tujuannya dalam rangka membatasi partai politik. Maka dibuatlah 2,5, 3,5 dan 4 yang terakhir. Nah, itu kan di-challenge sama Perludem di judicial review, dan pada akhirnya MK mengembalikan kepada DPR untuk mengkaji lagi, karena apa dasar keluar 2,5%, 3,5%, 4% itu dasar hitungannya apa? Maka itu dikembalikan kepada DPR. Nah, menurut saya dalam konteks parliamentary threshold ini juga ada ketidakadilan. Karena apa? Karena pemilu kita ini kan one vote one man. Maka ketika ada parliamentary threshold itu artinya yang tidak mencapai PT itu hangus suara. Nah, kita bisa bayangin di 2019 kemarin suara hangus, yang artinya jika partai-partai yang tidak lolos itu digabung, itu ada 13 juta suara yang tidak terakomodir di parlemen. Padahal itu suara sah yang telah diberikan kepada partai politik. Itu artinya bahwa ada suara yang sengaja dihanguskan secara sah, yang itu juga mengingkari kepentingan demokrasi. Karena dalam konteks ini adalah suara rakyat itu adalah menjadi penentu dari setiap pemilu yang ada. Nah, yang ketiga menurut saya dalam konteks keputusan MK ini memang ada ketidakadilan. Kenapa ada ketidakadilan? Karena ketika MK itu diajukan judicial review soal calon presiden dan calon wakil presiden, itu langsung diputuskan dengan tergesa-gesa. Artinya apa? Artinya memang ini ada syarat kepentingan. Padahal syarat calon presiden dan wakil presiden itu kan sama-sama seperti parliamentary threshold. Ini adalah open legal policy. Seharusnya ini dikembalikan kepada DPR, dan seluruh pakar hukum itu juga sudah menyauti di media, memberikan pendapat bahwa ini bukan ranahnya MK. MK itu mestinya mengembalikan kepada DPR untuk mengkaji kembali, memerintahkan kepada DPR untuk mengkaji terkait dengan syarat capres-cawapres. Apakah 40 tahun, apakah pernah menjabat sebagai kepala daerah. Dan ternyata oleh MK kan ini diputuskan sendiri, tidak dikembalikan kepada DPR. Nah, kenapa soal PT yang 4% dikembalikan kepada DPR? Kalau misalkan ada konsistensi di sini, seharusnya keputusan itu langsung diambil, dan itu bisa berlaku kok sekarang ini. Kalau misalkan keputusannya kemarin itu diberlakukan mulai sekarang, maka pemilu yang belum selesai dalam masa perhitungan ini, bagi partai-partai yang tidak lolos PT seharusnya itu juga bisa mengantarkan
kursi yang didapatkan itu ke DPR. Tinggal bagaimana DPR mengatur fraksi-fraksi yang ada ini. Apakah ada diberlakukan aturan baru, misalkan fraksi threshold. Jadi karena fraksi gabungan gitu ya? Iya, fraksi gabungan. Jadi kalau jadi gabungan yang tidak lolos ini gitu ya? Iya, kalau yang tidak mencapai, misalkan di dalam fraksi threshold itu ada istilah 7% atau 10%, maka partai yang tidak mencapai 7-10% atau 10% itu silakan bergabung untuk mencapai 7 atau 10%. Jadi ini artinya apa? Kalau ada fraksi threshold, ini suara itu tidak jadi hilang gitu. Jadi masyarakat itu tetap terakomodir aspirasinya terhadap pilihan-pilihannya itu. Nah, yang saya ingin soroti itu adalah inkonsistensi MK. Ini menjadi pertanyaan besar. Ada apa ketika capres-cawapres itu diputuskan langsung, tidak dikembalikan kepada DPR, sementara pada saat memutuskan parliamentary threshold itu kenapa harus dikembalikan kepada DPR? Toh jauh lebih gampang memberikan, toh sama-sama gampangnya memberikan keputusan-keputusan itu. Kalau tidak 4%, ya kalau usulannya Perludem 1%, kenapa nggak diketok 1% saja? Kenapa harus dikembalikan untuk dikaji kembali kepada DPR yang akan dilantik nanti? Jadi Mas Rafiq mau mengatakan lebih baik kalau keputusan parliamentary threshold itu diputuskan di MK saja gitu, tidak usah kembali ke DPR. Tidak begitu. Kenapa ada inkonsistensi di dalam keputusan MK ini? Kenapa dalam waktu yang hampir bersamaan, satu soal syarat capres-cawapres diputuskan sendiri, tidak dikembalikan kepada DPR, sementara yang parliamentary threshold ini diputuskan untuk dikembalikan kepada DPR untuk mengkaji ulang. Jadi ini jadi kan maunya ada inkonsistensi. Jadi maunya kalau capres-cawapres di MK, parliamentary threshold juga di MK. Kalau parliamentary threshold di DPR, seharusnya itu juga di DPR gitu ya, Mas Rafiq? Iya, karena sama-sama open legal policy. Oke. Ini sama-sama open legal policy yang seharusnya dikembalikan kepada Dewan, tapi satu diputuskan oleh MK, satu tidak. Jadi ini kan aneh. Jadi tuduhan bahwa MK ketika memutuskan terkait dengan capres-cawapres itu adalah syarat dengan kepentingan terkait dengan nepotisme. Sementara yang PT ini kan seharusnya dalam pembahasan di undang-undang yang sama. Kenapa itu tidak diputuskan langsung gitu sebagai bagian dari sikap dan konsistensi dari MK. Nah, disinilah ada sikap yang ambigu, ada inkonsistensi yang itu semakin membingungkan. Syarat kepentingan gitu ya? Iya, jadi ada syarat kepentingan dan ini semakin membingungkan. Ini sebenarnya lembaga hukum, lembaga konstitusi ini sebenarnya berpihak atas kepentingan apa? Apakah kepentingan keadilan, apakah kepentingan orang per orang? Karena ini kan menjadi tanda tanya yang sangat besar. Mas Ruri, gimana tuh menanggapi Mas Rafiq? Ada yang di DPR, ada yang di MK gitu. Jangan-jangan nih akal-akalan lagi nih. Supaya karena presidennya ada di partai besar, jadi threshold-nya dibesarkan gitu. Iya, kalau sekarang nih ya harus DPR ya yang sekarang ngambil inisiatif untuk merespon keputusan dari MK gitu agar segera ada sebuah penjelasan yang baik tentang nanti pelaksanaan ambang batas di next pemilunya ya, karena apakah nanti memang akan tetap menggunakan keputusan MK yang tanpa ada ambang batasnya, atau tetap nanti parlemen karena dengan kepentingan lain ya kan tetap harus ada ambang batas, apakah kembali ke 2,5%, apakah kembali ke 3,5%,
atau tetap dipertahankan 4%. Nah, ini yang kita berharap dari parlemen atau dari DPR nanti yang segera ambil sikap untuk merespon. Tapi begini ya, memang mesti harus ada jalan tengah soal ambang batas ini. Di satu sisi memang kita harus mendorong demokratisasi ini berjalan lebih baik untuk ke depan. Buat Indonesia ke depan ini memang harus lebih baik. Tetapi di sisi lain memang ini juga untuk semacam membuat batasan-batasan agar tidak semua orang itu dengan gampangnya membuat partai gitu. Karena tujuan partai itu kan juga ada kepentingan-kepentingan Indonesia yang lebih besar ya. Jadi bukan karena hanya keinginan pribadi, lalu kemudian bikin partai yang kemudian bikin seolah-olah ini atas kepentingan demokrasi, itu kan juga mestinya bahaya. inilah ya menurut hemat saya sih ya perlu dipikirkan, dipertimbangkan lagi lah kalau niatnya memang hanya untuk sesederhana itu gitu. Tapi kalau memang membuat partai dengan materi yang memang benar-benar siap dengan tujuan yang jelas gitu ya, itu mungkin kita bisa beri kanal untuk mereka tetap jalan gitu. Nah, tapi yang perlu dipertimbangkan gini, meskipun nanti parlemen itu di situ berperan lagi untuk menggodok mengenai soal ambang batas, apakah nanti setelah merespon itu apakah tetap memang menguatkan keputusan MK atau dikaji lagi seperti yang Mas Rofik tadi bilang, ya itu sih yang perlu disampaikan adalah agar partai-partai yang lolos di parlemen itu, terutama untuk partai-partai besar ya, itu jangan menjadikan ambang batas ini sebagai satu penghalang bagi partai kecil. Ya, penghalang dari partai kecil atau memang untuk sengaja untuk menutup ruang-ruang partai-partai baru, tokoh-tokoh baru yang memang punya masa depan yang lebih baik begitu ya. Kemudian ditutup dengan ambang batas. Nah, ini kan yang tidak fair gitu. Kan yang kita perhatikan itu meskipun tidak secara jelas tersirat, tetapi itu kan ada gambaran-gambaran seperti itu. Kan itu namanya tidak demokratis juga gitu. Maka mungkin jalan tengahnya adalah ya proporsional lah, bagaimana kalau memang ambang batas ada dikembalikan, menurut versi DPR itu dikembalikan dengan aturan apakah 2,5 atau 3,5, itu tentu harus ada penjelasan yang lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya dienolkan, itu juga harus ada penjelasan yang jelas. Tapi sebagai tambahan penjelasan saya, sebetulnya kalau toh misalnya ini kalau memang nanti ambang batas itu dienolkan, itu sebetulnya juga tidak gampang juga buat partai-partai, karena untuk bisa memenuhi persyaratan administrasi lolos menjadi peserta pemilu itu juga tidak mudah gitu. Nah, kenapa? Karena masyarakat politik kita itu masih terbatas. Saya pakai istilah masyarakat politik ya. Masih terbatas dibandingkan dengan masyarakat ekonomi kita. Jadi coba misalnya untuk membuat kepengurusan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, itu banyak yang double, gitu. Karena atau KTP keanggotaannya misalnya KTP-nya yang sudah berkeanggotaan partai A ternyata dipakai oleh partai B dan partai C. Nah, ini memberikan gambaran bahwa sebetulnya tidak gampang untuk di persyaratan administrasi untuk bisa awal itu ya. Di awal itu nggak gampang, karena memang faktanya masyarakat politik kita itu masih lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat ekonomi kita. Jadi tidak gampang. Oke, kalau untuk Mas Ruri sendiri, menurut Mas Ruri apakah 0%, apakah 1, apa 2,5? Kalau saya setuju 2,5 ya.
2,5 ya? 2,5. 2,5, oh, fair enough ya. Kalau Mas Iya. Rofik nih, gimana menurut Mas Rofik? Kan tadi Mas Rofik bilang verifikasi kelolosan partai juga susah nih. Jadi kalau 0% juga nggak apa-apa juga. Tapi Mas Rudi maunya Ya 2,5%. kalau bikin partainya Kalau Mas aja Rofik? sudah susah, kenapa harus dibatasi parliamentary threshold? Jadi menurut saya Jadi Mas Rofik, bahwa membatasi partai itu banyak cara. Dengan adanya verifikasi yang sulit itu adalah bagian dari membatasi partai. Yang kedua, dengan adanya 0% terhadap PT itu dalam rangka menjaga kedaulatan demokrasi. Karena ada one man, one vote. Jadi suara rakyat itu tetap terhargai. Kurang dari 1 suara saja itu bisa mengantarkan orang, bisa menggagalkan seseorang untuk tidak menjadi anggota dewan atau tidak menjadi presiden. Itu yang menjadi background. Nah, dalam rangka membatasi itu di samping verifikasi kan ada fraksi threshold. Ada fraksi threshold itu yang bisa mengatur seluruh partai-partai yang tidak mencapai sekian persen. Misalkan fraksi threshold itu 5% misalnya. Ya 5% itu harus jadi patokan. Jika ada partai yang tidak mencapai kursi 5%, maka dia harus kalah. Yang ketiga, yang keempat adalah ketika misalkan ada partai yang tidak bisa mencapai 1 fraksi penuh, maka dia harus diganjar. Misalkan dulu 2,5% itu yang tidak mencapai 2,5%, maka harus berganti nama. Ada 2 partai. Yang pertama adalah PKS. PK semula Partai Keadilan. Begitu tidak lolos PT menjadi PKS. PBB, dari PBB itu Partai Bulan Bintang, ketika tidak lolos PT namanya tetap PBB tapi Partai Bintang Bulan. Jadi ada perubahan nama itu adalah bagian dari reward and punishment. Jadi intinya bahwa menjaga kedaulatan rakyat itu menjadi sangat penting, strategis. Ini adalah amanah undang-undang yang tidak boleh dilanggar. Nah, tentu harus ada mekanisme yang membatasi dalam konteks ini. Jadi Mas Rofik setujunya 0% gitu ya? Berjamuran. Ya, bukan setuju dan tidak setuju. Ini soal kedaulatan demokrasi. Tapi kalau menurut Mas Rofik 0% apa 2,5%? Ya karena kedaulatan demokrasi suara 1 itu adalah penentu, ya harus 0%. Penting, jadi harus 0%. Maka diatur dengan mekanisme yang ada itu. Mas Rofik, itu sebetulnya ini ada hubungannya nggak ya? Sebetulnya dengan begini ya, tadi betul itu partai-partai yang tidak sampai lolos ambang batas itu berkumpul. Nah, itu mungkin juga memang positif sih. Tapi kalau tidak berkumpul, yang ini nih, yang temuan yang di lapangan sekarang ini kan akhirnya suaranya partai-partai yang tidak lolos itu kan jadi bancaan. Iya, dimakan setan. Dimakan setan kan? Iya. Itu. Dimakan setan yang lebih besar ya. Iya, jadi terjadi hukum rimba kan. Hukum rimba siapa yang kuat di lapangan itu yang dia bisa memenangkan. Jadi suaranya hilang gitu ya. Tapi gini ya, kalau saya menambahkan, jadi ini untuk perbaikan sistem pemilu ini bukan sekedar yang diperbaikinya itu persoalan ambang batas saja. Ini harus ada perbaikan sistem pemilu secara holistik. Ya. Jadi ini yang harus dipikirkan oleh KPU berikutnya, tentu melalui DPR juga ya, bahwa misalnya ini sistem pencoblosan. Sistem pencoblosan itu kan sekarang itu untuk bisa merekap itu kan birokrasinya panjang. Kenapa? Mungkin nanti kita ngobrolinnya nanti lagi Mas Surik soal pencoblosan. Kita stop di 4% dulu ini. Mungkin nggak apa-apa, ini untuk menambahkan aja maksud saya agar yang dipikirin itu tidak parsial. Ini harus holistik. Bahwa kayak untuk memudahkan menyederhanakan birokrasi dan mengurangi cost-nya, biaya yang begitu besar, maka kayak misalnya sistem pencoblosannya itu pas nyoblos kemudian connect dengan sistem dashboard
IT-nya KPU yang kemudian bisa Oke. dirilai ke semua partai peserta pemilu. Jadi tahu. Nah, ini Oke. kan simple gitu. Jadi Kalau itu secara bisa holistik dilakukan, ya. ya secara Oke, holistik. makasih. Makasih Mas Ruri, Mas Rofik. Kita mungkin sudah di 4% ini dulu. Tapi sayang Kalau- ya, sayang karena tadi itu tujuannya untuk agar pemilu ini kita lebih fair, lebih adil gitu tadi itu. Kalau Betul, betul, ada betul. perubahan sistem. Nanti kita ngobrolin lagi soal perubahan sistem yang lain. Yang penting kalau 4% ini kesimpulannya hari ini menurut Mas Ruri lebih baik ke 2,5% lah. Jadi masih ada ambang batasnya tapi tidak terlalu besar gitu. Karena bahaya juga kalau sampai 0%. Sedangkan menurut Mas Rofik 0% aja karena biar tidak ada satupun suara yang hilang gitu ya. Jadi bisa masuk ke fraksi gabungan atau bagaimana untuk partai-partai yang memang kurang dari parliamentary threshold yang ditentukan DPR gitu, tapi masuk dulu gitu, jadi bergabung. Kalau menurut kalian gimana guys? Komen ya, supaya kita tahu nih, kalian lebih setuju 4%, 0%, atau gimana? Komen di sini ya guys. Sampai ketemu lagi guys, bye!